Suhudul wahdah bil kasrah. Ya. Kita harus memandang yang satu itu di dalam diri yang banyak. Ya. Yang banyak itu adalah satu juga sebenarnya. Ya. Lihatlah Allah yang satu nama itu. Karena Allah sendiri yang bernama-nama ya. Menjadi nama Allah. Allah namanya maksudnya ya. Satu hidup. Karena Allah sendiri yang hidup pada seru sekalian alam ya. Satu rasa, karena dengan sendirinya Allah yang merasa rasa. Satu wujud ya. Karena Allah sendiri yang wujud pada sekalian makhluk, sekalian manusia ya. La maujudu illallah itu ya. Pada alam luas yang banyak itu, yang satu itu tiada lain Allah. Begitu. Hanya atau cuma Allah saja ya yang kelihatan. Allah saja yang nampak ya. Tidak terpandang lagi yang lainnya selain Allah saja sebenarnya. Allah saja yang terlihat. Maka naik kita ke Sidratul Muntaha ya. Kita pindah, kita hijrah ya ke alam dalam diri kita ya. Dalam diri kita sendiri. Nah itu, maka kepahaman yang sungguh tinggi dan luar biasa tiada lain hanyalah Allah sebenarnya. Nah itu, maka apabila kita sudah naik ke Sidratul Muntaha ya, yang lebih indah daripada 1000 bulan ya. Nah itu, lebih indah dari 1000 bulan. Lebih indah daripada 84 tahun ibadahmu. Nah, sudah tidak terpandang lagi yang lainnya selain daripada Allah, tidak terdengar yang lainnya selain daripada Allah, tidak ada yang wujud, yang hidup, yang merasa selain daripada Allah. Kembalinya hanyalah kepada Allah maksudnya ya. Nah, ini maka tunggalkan sekaliannya, ahadkan, esakan, satukan sekaliannya apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada luar diri kita. Sudah tiada lain selain Allah. La ilaha illallah jadinya. La ilaha illa ana jadinya. La ilaha illa huwa jadinya. Tiada lain selain Allah. Tiada lain yang hidup selain daripada Allah. Tidak ada aku selain Allah. Tiada ada dia selain Allah. Aku, dia, anta, ana. Tiada lain Allah segalanya. La ilaha illallah ya. La itu mentiadakan. Ilaha pada alam sekaliannya ya. Alam semesta ini maksudnya ilah kecuali ya, harful ya. Hanyalah maksudnya Allah saja yang ada, yang wujud, yang hidup, yang merasa hanyalah Allah. Nah ini kenapa kita harus susah sekali mentauhidkan ya? Maka agama terdahulu disebut agama tauhid, agama tunggal, agama yang satu. Agama ahad, maka kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang satu itu. Pada alam semesta, pada diri kita, pada luar diri kita, kan suhudul wahdah bil kasrah ya. Yang satu itu adalah banyak sebenarnya. Allah itu meliputi sekalian alam kata kita ya. Nah, kalau memang kita sudah mengatakan Allah itu meliputi sekalian alam, dia sendiri tuh yang wujud, dia sendiri yang hidup, dia sendiri yang merasa, dia sendiri yang bergerak, dia sendiri yang berkuasa, dia sendiri yang berkehendak. Allahu Akbar jadinya. Allah Maha Besar. Saking karena kebesarannya Allah sehingga dialah berkata-kata pada diri saya ini. Dialah yang mengajarkan kepada dirinya sendiri, karena kita semua ini adalah diri yang satu kan, suhudul wahdah bil kasrah ya. Kita semua manusia yang banyak ini adalah diri yang satu, sehingga dikatakan muslimin muslimat adalah saudaramu hak. Nah itu semua itu hak milik Allah sekaliannya. Nah kembalilah kita kepada Allah jadinya. Begitu caranya ya. Jika mau dikabulkan doamu, merasalah buta tuli bisu mati panak diri. Tiada daya dan upaya. Wa inna ilahi rojiun. Kembalikan sekaliannya hanyalah kepada Allah ya. Nah baru bisa dikabulkan doa atau permohonan ya.
Doa yang mudah terkabulkan, doa orang teraniaya, disakiti, tersiksa, karena sudah merasa tiada lagi tempat berlindung selain daripada Allah saja. Nah itu, karena sudah tidak ada tumpuan lain, tidak ada pertolongan lain, akhirnya kepasrahan, ya. Kepasrahan yang mutlak, kepasrahan yang total. Karena bukan merasa dia lagi yang mampu dan bisa, ya. Nah, itulah kepasrahan, pengembalian hak wa inna ilahi roji'un itu, sehingga akan terkabulkan doa orang yang teraniaya, orang yang kesusahan, orang yang kesulitan, tumpuannya itu hanyalah kembali kepada Allah. Begitu maksudnya. Kepasrahan yang sudah tiada tara dan bandingannya. Hak pengembalian, sembah jadinya, serah jadinya, begitu. Orang yang dalam keadaan terjepit, susah, ya sudah tiada pengharapan lagi untuk hidup. Kesulitan hidup maksudnya, ya, semua jalan buntu maksudnya, dan banyak hutang, ya, orang yang banyak hutang maksudnya, apabila ia berdoa dan sungguh-sungguh hatinya, maka ia akan diterima doanya. Nah itu, karena orang-orang yang kesulitan itu, ya, karena sudah tidak ada tumpuan lain, hanyalah Allah pikirannya, ya. Nah itu, kalau kita ini karena kita masih merasa mampu, karena kita ini masih merasa bisa, ya, kita ini masih merasa ada. Kita ini merasa wujud, ya. Kita ini merasa hidup, sehingga kita terhijab, sehingga kita terdinding. Kalau kita sudah terhijab, terdinding, ya, maka itu yang tidak akan mengakibatkan tidak terkabulkan doa kita. Nah itu. Nah kalau memang mutlak kembali kita hanyalah kepada Allah, insya Allah dengan izin Allah, karena Allah sendiri yang memohon kepada dirinya sendiri jadinya. Nah itu, karena dia sendiri yang hidup, karena dia sendiri yang wujud, dia sendiri yang merasa. Nah, kalau memang sudah demikian, kembali hak hanyalah kepada Allah mutlak, dalam artinya baru doa itu akan terkabulkan. Maka orang yang teraniaya, dialah akan cepat dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu disebut fakir dan miskin, karena dia sudah merasa miskin, buta, ya, tuli dan bisu. Ya, sama seperti Rasulullah, dia merasa miskin, merasa tiada daya dan upayanya selain daripada Allah. Begitu, berhak dialah yang berhak menerima, ya, apa yang dia mohon kepada Allah, maksudnya, ya. Tawajjahta haitsu syi'ta fa innaka mansuro, ya. Pancer itu aku, ya. Pancer itu adalah aku, tunggal, Allah maksudnya, ya. Allah yang mengaku-ngaku sebenarnya. Pasrah, serah, sembah, ya. Pasrahkan, kembalikan maksudnya, ya. Itulah ikhlas, ya. Kalau kita sudah kembalikan semua, ikhlas jadinya, pasrah jadinya, serah jadinya, sembah jadinya. Naga itu lambang api kehidupan, nafsu sebenarnya yang dimaksud, ya. Air kehidupan, air nur Muhammad yang menjadi titik manik hidup. Air nur sebenarnya, air manimu itu, ya, yang disebut mani, manika, madi dan mazi itu, ya, menaklukkan api hidup dengan kesabaran. 4 sedulur, kelima pancer itu tanah, air, api, hawa. Pancer itu nur sebenarnya, cahaya sebenarnya. Menjinakkan api kehidupan itu penelusuran napas, ya. Perhatikan napas maksudnya. Allah, suara napas itu, ya. Ikuti, ya, dengarkan suara napasmu sebenarnya, ya. Nah itu, mengenal napas kehidupan.
harus kita kenal napas kehidupan itu. Sebenarnya siapa yang bernapas? Apakah kita? Kalau kita yang bernapas mampu dan bisa mengeluarkan napas, mengeluarkan suara, melihat, mendengar, dan berkalam, berarti kita syirik, berarti kita kufur ya. Maka tidak pernah memiliki amal kita. Nah, karena kekufuran kita, sungguhlah celaka orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Kalau sudah disebut celaka orang yang kufur, berarti masuk neraka ya. Tersiksa maksudnya hidupmu itu. Begitu maksudnya ya. Mengenal Allah, mengenal nama ya. Allah itu nama sebenarnya. Tapi Allah itu nama zat. Kenapa disebut nama zat? Allah itu kumpulan sekalian yang bernama-nama, tauhidnya nama. Itu semua pada alam semesta, pada diri, dalam diri, luar diri, pada alam sagir, pada alam kabir, ya. Semua itu bernama-nama, punya nama, ya. Bernama-nama semuanya. Tapi tunggalkan, tauhidkan, esakan menjadi satu nama. Allah namanya. Maka Allah itu nama zat, nama tunggal sekalian yang bernama-nama, nama satu kesatuan dari yang salam. Nama satu kesatuan dari yang bernama-nama sebenarnya, ya. Nah itu, maka tunggalkan menjadi satu nama, ya. Allah namanya. Nah, Tuhan nama kumpulan hidup, Allah nama kumpulan dari yang bernama-nama. Begitu ya. Kesombongan itu menghidupkan, mewujudkan naga, mewujudkan api, mewujudkan neraka ya. Menghidupkan nafsu maksudnya, nafsu setanmu, menghidupkan roh hewan maksudnya ya. Segala makhluk yang diciptakan itu adalah kinayah sebenarnya. Sindiran, semua harpul, semua pengecualian, semua illa kecuali atau hanyalah Allah saja. Tuh maksudnya ya, sindiran dirinya yang maha hidup mengayomi alam semesta. Karena dia yang menghidupi seluruh alam maksudnya. Jika bermimpi binatang itu bisa kita kalahkan ya, itu artinya mengalahkan nafsu. Tuh, berarti kita bisa kita kendalikan nafsu maksudnya, mengalahkan jin ya, menjinakkan api itu maksudnya ya. Api ada pada diri sebenarnya. Api nafsu, keinginanmu yang banyak itu, serakah itu maksudnya. Itu keinginan Kurawa ya, keinginannya kurungan nyawa ya, keinginannya roh hewani yang mengurungi 5 roh-roh kehidupan itu maksudnya. Pandawa itu maksudnya. Itulah sedulur ketiga ya, sedulur yang ketiga, saudara tiga maksudnya ya. Jangan dinyalakan terlalu besar, ia akan berubah menjadi neraka kematian. Nah itu, maka jangan selalu mewujudkan nafsu atau roh hewani itu, menghidupkan roh hewani. Perlakuan kita seperti setan, suka merampok, mencuri, merampas, korupsi dan lain sebagainya. Terutama korupsi kepada Allah, mengakui semua itu adalah milik kita. Kita yang mampu dan bisa menyembah, berzikir dan segalanya, itu korupsi kita kepada Allah, itu kesyirikan kita kepada Allah, itu kekafiran kita kepada Allah, sehingga kita tergolong orang-orang yang kufur, tidak pernah terhitung amal ibadah kita, sampai mati kita bersujud tidak ada gunanya. Begitu, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, capek saja yang didapatkan maksudnya begitu. Maka ubahlah menjadi surga ketenangan hidup ya, ubah nafsu itu, roh hewani itu menjadi rasa nikmat, rasa senang, menjadi surga. Ubahlah neraka itu menjadi surga. Nah, nafsu itu kita rubah menjadi rasa nikmat, begitu saja ya. Kedamaian jadinya. Akhirnya rasa tentram, aman, damai, sentosa jadinya kita. Rasa tenang, rasanya kita tidak ada kegelisahan. Nah, itulah surga itu sebenarnya. Api nafsu itu akan tunduk apabila manusia telah mengenal dirinya.
Nah, nafsu itu akan tunduk kalau kita sudah tahu diri. Siapa diri itu? Nah, siapa diri itu? Allah sebenarnya yang hidup, Allah yang wujud, Allah yang merasa, Allah yang bergerak, Allah yang berkehendak. Tunggal kembali kepada yang satu, yang esa, yang ahad. Laisa kamitslihi syai'un itu jadinya. Qul huwallahu ahad itu jadinya. Katakan dialah Allah yang satu itu, yang esa itu, yang kuasa itu. Jadinya kan begitu jadinya. Api nafsu itu cermin hidup sebenarnya. Nah, itu di situ tempat kita bercermin, di situ tempat kita menilik, di situ tempat kita memandang, sehingga pandanglah diri yang banyak itu pada diri yang satu, ya. Sudul kasrah fil wahdah. Nah, diri yang banyak itu adalah satu diri, sebenarnya Allah. Begitu saja, ya. Sebenarnya mudah keilmuan ini kalau kita bisa paham. Kalau kita tidak bisa paham, nah disitulah bantah membantah. Nah, timbullah perdebatan karena merasa diri kita yang mampu, merasa diri kita yang bisa. Mentang-mentang kita sudah paham hadis, paham dalil. Ini hadisnya, ini dalilnya, ini nasnya. Nah, ini karena kita merasa diri kita yang mampu dan bisa, berkuasa dan berkehendak, timbullah perdebatan, percecokan, ya, dalam arti katanya, karena kita yang merasa hidup, merasa wujud, akhirnya kita tergolong juga orang-orang yang syirik, yang kufur, ya. Nah, jangan kita sampai tergolong orang-orang yang kufur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan kesombongan, sehingga apabila kita menaruh sifat sombong, angkuh, riya dan takabur pada diri kita, sedikit pun amalmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sebesar biji zahrah kesombonganmu, ya, tidak akan diterima amal ibadah kita, bahkan akan dihapuskan sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami apa maksud dan tujuan dari perkataan saya di sini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, keceplosan kata, ya, tidak enak didengar, selip kata dalam artinya bikin tersinggung, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir daripada ucapan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada seru sekalian alam semesta, zahir dan batin.